Bila diperhatikan dengan seksama, politik di Indonesia sangat menarik, terutama setelah reformasi tahun 1998. Kemudian ada pemilihan umum secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan sebutan SBY terpilih. SBY terpilih kembali pada 2009. Kejutan kemudian terjadi pada 2014. Joko Widodo, yang dikenal dengan nama Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, lalu menang lagi pada pemilu presiden 2019. Baik pada 2014 maupun 2019, Jokowi mengalahkan Prabowo Subianto. Sebagaimana banyak diberitakan, bahawa pada Pilpres 2014 dan 2019 suasana politik dan kampanye para kandidat berlangsung sangat hangat dan seru. Banyak pengamat politik dan para elit partai di Indonesia yang menyebut politik di Indonesia sangat dinamis. Pandangan itu ada benarnya. Dinamika tersebut terjadi di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Setelah tokoh politik lokal asal Solo bernama Joko Widodo berhasil masuk Jakarta, sebagai calon gubernur Jakarta, cara pandang warga berubah drastis. Biasanya calon pemilih hanya aktif pada saat menjelang pemungutan suara, dan siap mencoblos pilihannya. Jokowi yang sukses meraih kemenangan 2 kali berturut-turut sebagai wali kota Solo telah membuka mata, bukan hanya warga Jakarta, melainkan juga masyarakat Indonesia. Sebelum Jokowi secara resmi dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012, relawan untuk mendukung pengusaha mebel ini bermunculan secara spontan. Berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Jokowi pun terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Kebijakan dan tindakannya sebagai gubernur DKI Jakarta menarik perhatian berbagai kalangan, terutama dalam pembenahan birokrasi dan dengan berani membangun sarana transportasi modern, yaitu MRT. Sebagaimana diketahui rencana proyek MRT ini sudah dicanangkan di era Presiden Soeharto, namun tidak ada satu gubernur Jakarta pun yang mengeksekusinya, padahal Jakarta sangat membutuhkannya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Berbagai kebijakannya sebagai gubernur di Jakarta membuat Jokowi dilirik warga maupun para elit politik sebagai kandidat presiden. Baiklah, itu semua sudah berlalu. Kini kita membahas dinamika politik yang akan terjadi pada pemilu serentak 2024, di mana saat itu akan terjadi pemilihan calon legislatif, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPD, dan tentu saja pemilihan presiden. Memang benar bahawa politik Indonesia sangatlah dinamis, bahkan cenderung lebih cepat daripada di negara-negara lain yang memiliki sistem pemilihan umum secara langsung. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, Inggris atau India, calon presiden biasanya digadang-gadang menjelang tahun terakhir masa jabatan presiden atau Perdana Menteri di negara-negara tersebut akan berakhir. Di Indonesia lebih unik, calon presiden berikutnya sudah muncul menjelang presiden terpilih akan dilantik. Hal ini terjadi menjelang Jokowi dilantik pada 2019. Ada beberapa nama muncul seperti Anies Baswedan, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian ada nama Puan Maharani, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan tentu saja Ganjar Pranowo. Itu benar adanya. Di saat pandemi global yang diakibatkan serbuan virus corona atau COVID-19, perbincangan tentang calon presiden tetap hangat. Berbagai acara di televisi nasional membicarakan topik tentang capres ini dari berbagai sudut pandang. Media online maupun media sosial pun ramai dengan topik Capres 2024. Berbagai survei pun digelar oleh berbagai lembaga, yang sepertinya merespon dengan cepat apa yang ada di benak para pengamat politik dan pengurus partai politik. Warganet atau para netizen pun ramai-ramai membuat grup dengan berbagai nama untuk memberikan dukungan terhadap beberapa tokoh penting seperti Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, termasuk dukungan terhadap Prabowo Subianto. Bagai gayung bersambut, deklarasi pun muncul di berbagai daerah, misalnya dukungan terhadap Ganjar Pranowo, dan belakangan ini muncul deklarasi untuk Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Sepertinya Ganjar Pranowo adalah tokoh yang paling banyak dideklarasikan berbagai komunitas di Indonesia, maupun oleh para diaspora di luar negeri.
Mereka sangat bersemangat untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah ini untuk dijagokan sebagai Capres 2024, meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP belum memberi sinyal positif tentang kandidat yang bakal diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Kabarnya, Puan Maharani lah yang akan diunggulkan oleh PDIP. Sebagaimana diketahui, Puan pernah menjadi menteri di Kabinet Presiden Jokowi di periode pertama. Kini Puan, yang merupakan Putri Megawati Soekarno Putri, sedang menjalankan tugas sebagai Ketua DPR RI. Luar biasa memang dinamika politik di Indonesia. Apakah pengalaman dan rekam jejak Puan Maharani menarik untuk berkiprah pada Pilpres 2024? Yang menarik adalah munculnya Puan Maharani sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto, tentu saja sebagai calon presiden. Belum lama ini Partai Gerindra bersemangat untuk mencalonkan Prabowo sebagai kandidat presiden. Munculnya pasangan Prabowo-Puan ini adalah untuk mewujudkan perjanjian batu tulis yang pernah ditandatangani antara Prabowo dengan Megawati. Jika ini perjanjian batu tulis tersebut menjadi dasar atau alasan untuk mengusung Prabowo dan Puan Maharani pada Pilpres 2024, maka peluang Ganjar Pranowo tentu akan hilang. Meskipun begitu, Ganjar Pranowo bisa saja dicalonkan oleh partai politik lainnya. Pada Pilpres 2019, tim sukses Presiden Jokowi menggaungkan slogan Jokowi 2 periode. Ternyata ada juga tokoh yang memunculkan Jokowi 3 periode, bahkan jargon Jokowi 3 periode sudah muncul pada 2018. Mereka yang menyetujui Jokowi 3 periode ini punya alasan kuat, bahwa mereka ingin agar program Presiden Jokowi bisa dilanjutkan untuk mewujudkan Indonesia maju. Mereka juga khawatir kalau program kerja Jokowi tidak dilanjutkan pada periode 2024 sampai 2029 kalau bukan Jokowi presidennya. Presiden Jokowi memang sudah beberapa kali menyatakan penolakannya terhadap gagasan Jokowi 3 periode ini atau perpanjangan masa jabatannya sampai 7 tahun. Dukungan terhadap gagasan Jokowi 3 periode ini bukan hanya terjadi di Jakarta, melainkan di daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur, Papua dan daerah lainnya. Bahkan ada komunitas yang sudah dideklarasikan untuk mendukung Jokowi 3 periode ini, dan mencalonkan Jokowi sebagai capres dan dipasangkan dengan Prabowo Subianto, yang diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Komunitas yang digagas oleh Muhammad Kodari menggaungkan deklarasi Jokpro 2024. Sementara itu, Baron Danardono Wibowo, Ketua Umum Komunitas Jokpro, dalam berbagai kesempatan sering menyatakan bahwa pasangan Jokowi-Prabowo dideklarasikan agar pembangunan yang telah dijalankan dari periode pertama Jokowi sampai periode kedua ini agar berkesinambungan, sehingga tidak lagi ada proyek mangkrak. Apakah Jokpro 2024 akan bersaing dengan komunitas Ganjaris, Pro Ganjar, Kawan Ganjar, Sahabat Ganjar dan komunitas pendukung Ganjar Pranowo lainnya? Sekali lagi, tidak ada yang mustahil dalam politik. Political practice in Indonesia is very dynamic, and it is always interesting to observe it from various perspectives, such as from the social, cultural, and political traditions of the world. However, what needs to be understood is that Jokowi is an Indonesian figure who is respected by the international community and has become a magnet when we look at political figures in Indonesia and regionally. We look forward to more about the political dynamics in Indonesia ahead of the simultaneous elections in 2024. There may be many changes that will occur in the next 2 years.